Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Anissa dari kelas Elektro B AIK 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian Muhammadiyah guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester AIK 3. Kepribadian Muhammadiyah ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada pengertian dan fungsi, dan yang ketiga ada matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Sejarah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah muncul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel H.M. Yunus Anis pada periode 1959 sampai 1962. Kepribadian Muhammadiyah ini semula bersumber dari uraian Kiai Haji Faqih Usman waktu beliau memberikan pelatihan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang diadakan oleh PP Muhammadiyah. Beliau menjelaskan tentang apa sih Muhammadiyah itu. Kepribadian Muhammadiyah ini kemudian dimusyawarahkan bersama setiap PWM dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kemudian, kepribadian Muhammadiyah ini disempurnakan oleh anggota tim antara lain K.R. Muhammad Wardan, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf M, Janarwi Hadi Kusuma, M. Jijar Tamini, turut membahas Profesor Haji Kasman Singodemejo, SH, dan Prakarsa Kiai Haji Faqih Usman. Kemudian dibawa ke sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta. Setelah kepribadian Muhammadiyah mengalami perbaikan dari usulan para peserta tanwir sehingga menjadi sempurna, pada Muktamar ke-35 kepribadian Muhammadiyah disahkan oleh Kiai Haji Faqih Usman pada tahun 1962. Yang kedua, pengertian apa kok Kak Buni yang pertama yo? Kak proses. Langsung. Kemudian, pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi dari kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Dalam matan atau isi kepribadian Muhammadiyah ini menjelaskan 4 subbab. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yakni perseorangan dan masyarakat, kepada yang sudah Islam bersifat tajdid atau pembaharuan, dan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan memeluk Islam. Yang kedua, dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mat, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran agama Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk membahagiakan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Kemudian yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah ini memiliki dasar prinsip di atas. Maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum
undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dan berkembang masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dan memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah. Yang ke-10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan luar dengan bijaksana. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, perbuatan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.